Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Ahmad Jafar, Anissa Firly, dan Arin Syafati akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Stabilitas Transien Mesin Majemuk. Sistem tenaga listrik yang baik adalah sistem tenaga yang dapat diandalkan dan dapat melayani beban secara kontinu. Dalam pengoperasian sistem tenaga listrik, pada setiap saat akan selalu terjadi perubahan kapasitas dalam sistem. Akibat perubahan tersebut, mengharuskan setiap pembangkit untuk menyesuaikan daya keluarannya mengikuti perubahan beban pada sistem. Jika hal ini tidak dilakukan, maka akan menyebabkan keseimbangan daya dalam sistem terganggu dan efisiensi pengoperasian sistem akan menurun. Perubahan keadaan kerja dari sistem yang besar dan terjadi seketika disebut gangguan. Hal ini dapat terjadi antara lain akibatnya adanya hubung singkat pada sistem tenaga listrik, penambahan beban secara mendadak dalam jumlah yang besar, pemutusan beban atau unit pembangkit, dan lainnya. Untuk memberikan penyaluran tenaga listrik yang stabil, suatu sistem tenaga harus tetap mampu menahan berbagai macam gangguan. Untuk itu, sistem tenaga listrik harus didesain dan dioperasikan sedemikian hingga sistem mampu terus beroperasi secara kontinu tanpa kehilangan beban, serta tidak mengakibatkan pemadaman yang tidak terkontrol, meluas, dan bertingkat apabila terjadi gangguan yang berat. Akibat terjadinya gangguan, maka keadaan sistem tenaga listrik akan berubah dari keadaan yang lama ke keadaan yang baru. Periode singkat di antara keadaan yang lama dan keadaan yang baru disebut periode peralihan atau transien. Selain tersedianya pembangkitan yang cukup, hal lain yang juga harus ditentukan adalah apakah kondisi transien jika terjadi gangguan akan mengganggu operasi normal sistem atau tidak. Tujuan untuk mengetahui pengaruh reaktansi terhadap sudut daya dan kecepatan putar generator pada saluran. Kedua adalah untuk mengetahui kombinasi saat menaikkan dan menurunkan daya terhadap nilai reaktansi. Pembahasan yang pertama yaitu adalah perhitungan menurunkan daya. Yang kedua adalah perhitungan menaikkan daya. Yang ketiga perhitungan menurunkan reaktansi dan yang terakhir adalah perhitungan menaikkan reaktansi. Analisis perhitungan yang pertama yaitu adalah perhitungan menurunkan daya. Dengan nilai yang sudah diberikan, menghasilkan kurva ayunan seperti tampak pada gambar, di mana mesin satu pada waktu tertentu akan bernilai-nilai delta yang sangat tinggi. Sedangkan pada mesin yang kedua, pada waktu yang sama atau waktu tertentu, menghasilkan nilai delta yang sama sehingga konstan. Selanjutnya, perhitungan menaikkan daya. Kami menaikkan daya sesuai dengan nilai yang tertera di PPT dan menghasilkan dua buah kurva sinusoidal dengan perbandingan yaitu pada kurva mesin 1 itu mengalami kenaikan delta yang cukup tinggi terlebih dahulu. Sedangkan pada kurva mesin 2 itu mengalami sedikit penurunan delta terlebih dahulu. Lalu selanjutnya, itu ada perhitungan menurunkan reaktansi. Sesuai dengan nilai yang tertera di PPT, itu akan menghasilkan dua buah kurva sinusoidal yang sama, namun dengan perbandingan yaitu pada kurva mesin 1 itu memiliki titik puncak yang lebih tinggi dibandingkan dengan kurva mesin 2. Yang terakhir, itu ada perhitungan dengan menaikkan nilai reaktansi. Sesuai dengan nilai yang tertera di PPT, kami mendapatkan hasil dua buah kurva, yaitu kurva mesin 1 yang mengalami kenaikan delta secara signifikan, dan kurva mesin 2 yang hampir relatif stabil di nilai 0. Selanjutnya kesimpulan. Pada percobaan MATLAB ini dilakukan dengan mengubah nilai reaktansi dan daya pada saluran. Percobaan ini menggunakan beberapa kombinasi, yaitu menaikkan dan menurunkan daya, serta merubah nilai reaktansi.
Dari hasil percobaan didapat beberapa hasil sebagai berikut. Yang pertama, reaktansi yang diubah pada sebuah saluran dapat mempengaruhi perubahan nilai sudut daya dan kecepatan putar generator. Perubahan pada nilai reaktansi berbanding lurus dengan perubahan pada sudut daya. Perubahan nilai reaktansi berbanding terbalik dengan perubahan nilai kecepatan putar generator. Lalu yang kedua, daya yang diubah juga mempengaruhi besar sudut daya dan kecepatan putar generator. Perubahan daya berbanding lurus dengan perubahan nilai sudut daya dan kecepatan putar generator. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.